Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devi Lestari sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Aisyah sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Nanta Pradana sebagai pemateri 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Suarsono Sagir, bahwa kebijakan moneter menunjukkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, inflasi, dan nilai tukar rupiah secara terkendali. Yang kedua, yaitu menurut Sadono Sukirno, kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang, penawaran uang, dan suku bunga dalam perekonomian dengan mengatur bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Sedangkan menurut kelompok kami, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, kebijakan moneter merupakan upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Aisyah sebagai pemateri 3 yang akan menyampaikan tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan yaitu untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likondusif melalui stabilitas harga. Instrumen kebijakan moneter ialah sebagai berikut. A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang beredar. Yang B. Tingkat diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum. Yang C ialah ketentuan cadang minimum, di mana industri perbankan salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang. Wabarakatuh, saya Fatur Rahman. Sebagai pemateri 4, saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan moneter. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansi adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kenaikan tingkat bunga mengindikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi yang akibatnya dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi output. Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan beberapa rencana investasi yang dibatalkan. Akibatnya pertambahan kapasitas produk menjadi lebih kecil. 2. Sisi biaya. Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat bunga akan memicu terjadinya inflasi. Baik, penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Nanta Pradana sebagai pemateri 4. Di sini saya akan membahas tentang tolak ukur stabilitas moneter.
Dalam perekonomian ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai tolak ukur stabilitas moneter. Di antaranya A. Jumlah uang yang beredar. Definisi yang berbeda tentang jumlah uang yang beredar mencakup juga berbagai jenis deposito yang berlainan. B. Laju inflasi yang cukup rendah terkendali. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya inflasi di sini yaitu konsumsi yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi. C. Suku bunga pada tingkat yang wajar. Dari yang sering dijelaskan sebelumnya, bahwa dari sisi masyarakat tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. D. Nilai tukar rupiah yang realistis. Dengan berbagai instrumen yang dimiliki, Bank Indonesia mengarahkan agar nilai tukar rupiah cukup bagus dan realistis. Jadi yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. E. Harapan masyarakat terhadap moneter. Masyarakat akan menghargai nilai suatu mata uang apabila masyarakat melihat bahwa uang tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih daripada mata uang lain. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.